Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Ibu harap kalian semua baik-baik saja. Nah, hari ini kita akan belajar mata pelajaran Bahasa Indonesia bab 2 tentang mengenali peristiwa alam di sekitar kita. Itu adalah tema kita hari ini. Tetap bersama Bu Firda di mata pelajaran Bahasa Indonesia. Nah, di bab 2 ini kita akan belajar cara menyampaikan pendapat. Misalnya ada suatu peristiwa seperti ini. Setiap hari, Pak Karya bersama para tetangganya menambang pasir di sungai dengan mesin penyedot. Padahal, Pak Lurah telah melarang warga untuk menambang pasir dengan cara tersebut. Namun, mereka tetap nekat. Akibat ulah Pak Karya dan penambang lain, tanah di pinggir sungai banyak yang terkikis dan berpotensi longsor. Nah, bagaimana cara menyampaikan pendapat dari suatu peristiwa? Nah, caranya adalah seperti ini. Diawali dengan kalimat menurut pendapat saya, lalu diberi tanda koma, baru kalian uraikan pendapat kalian. Ingat ya, diawali dengan menurut pendapat saya, atau menurut opini saya, atau berdasarkan pendapat saya. Nah, seperti itu. Menurut pendapat saya, Pak Karya dan para tetangganya tidak taat aturan. Mereka melanggar aturan demi kepentingannya sendiri. Tindakannya tersebut dapat merusak lingkungan. Tanah pinggir sungai yang longsor membuat sungai jadi dangkal. Jika ada hujan, air yang biasanya lewat sungai akan meluap, sehingga terjadilah bencana banjir yang merugikan banyak orang. Nah, coba perhatikan pendapat yang sudah dibacakan Bu Firda tadi. Ada yang bergaris biru dan ada yang bergaris merah. Yang bergaris biru ini adalah mengutarakan faktanya dulu. Menurut pendapat saya, Pak Karya dan para tetangganya tidak taat aturan. Mereka melanggar aturan demi kepentingannya sendiri. Nah, itu adalah fakta. Kalian perlu memaparkan faktanya dulu. Fakta dari apa yang sudah dilakukan oleh subjek dalam suatu peristiwa. Nah, selanjutnya yang bergaris merah ini adalah dampak atau akibatnya. Tindakannya tersebut dapat merusak lingkungan. Tanah pinggir sungai yang longsor membuat sungai jadi dangkal dan lain sebagainya. Itu adalah dampak atau akibatnya. Jadi urutannya menyampaikan pendapat itu, yang pertama diawali dengan kalimat menurut pendapat saya, lalu koma, kemudian utarakan faktanya yang bergaris biru ini. Kemudian utarakan juga dampak atau akibatnya. Nah, tugas kalian coba dibuka halaman 20 di buku paket Bahasa Indonesia. Halaman 20. Itu adalah tugas kalian. Ada 3 permasalahan di sini. Permasalahan 1, permasalahan 2, dan permasalahan 3 yang diberi kotak pink. Nah, permasalahan 1 dibacakan Bu Firda dulu ya. Pak Toto bekerja sebagai pencari kayu bakar di hutan. Namun, akhir-akhir ini ia lebih suka mengambil tunggak kayu hutan karena harganya lumayan tinggi. Akibat ulah Pak Toto, banyak sumber air yang mati. Keadaan ini tentu membahayakan lingkungan karena bisa menyebabkan kekeringan dan tanah longsor. Pertanyaannya, bagaimana pendapatmu? Apa yang sebaiknya Pak Toto lakukan? Nah, jangan lupa diawali dengan kalimat menurut pendapat saya. Seperti itu ya. Dari 3 permasalahan ini akan Bu Firda beri 1 contoh cara menyampaikan pendapat. Perhatikan baik-baik. Nah, nomor 1 ya. Menurut pendapat saya, tindakan Pak Toto yang lebih suka mengambil tunggak kayu sangatlah kurang tepat. Karena pasti juga akan mencabut akar pohon. Padahal akar pohon adalah tempat meresapnya air dari dalam tanah. Bila tidak ada akar pohon yang bisa menyimpan cadangan air bagi tanah, maka bisa beresiko kekeringan dan tanah longsor.
Sebaiknya Pak Tono mencari ranting-ranting pohon yang sudah jatuh di atas tanah saja untuk dijadikan kayu bakar. Nah, dari pendapat yang diberikan contoh Bu Firda tadi, coba perhatikan lagi. Yang diberi tulisan biru, warna biru ini adalah faktanya. Menurut pendapat saya, tindakan Pak Toto yang lebih suka mengambil tunggak kayu sangatlah kurang tepat, karena pasti juga akan mencabut akar pohon. Padahal akar pohon adalah tempat meresapnya air dari dalam tanah. Ini adalah faktanya. Kemudian perhatikan yang bertuliskan merah ini. Bila tidak ada akar pohon yang bisa menyimpan cadangan air bagi tanah, maka bisa beresiko kekeringan dan tanah longsor. Ini adalah dampak atau akibatnya. Masih ingat ya yang tadi ya? Yang pertama adalah faktanya, lalu yang kemudian adalah akibat atau dampaknya. Nah, terus ini apa? Yang bertuliskan warna hitam ini adalah pertanyaan selanjutnya. Ingat, tadi ada pertanyaan selain bagaimana pendapatmu, ada juga pertanyaan apa yang sebaiknya Pak Toto lakukan. Nah, ini sebaiknya Pak Toto ya ini. Sebaiknya Pak Toto mencari ranting-ranting pohon yang sudah jatuh di atas tanah saja untuk dijadikan kayu bakar. Tidak mengambil tunggak kayu hutan. Nah, itu adalah contoh memberikan pendapat. Sekarang, tugas kalian adalah memberikan pendapat dari permasalahan nomor 2 dan permasalahan nomor 3. Dikerjakan di buku paket bahasa Indonesia boleh, di buku tulis juga boleh. Nah, sekarang selanjutnya kalau sudah mengerjakan yang tadi, kalian buka halaman 22. Di halaman 22 ini ada teks yang berjudul bencana alam. Teks percakapan yang berjudul bencana alam. Dari teks ini kalian bisa memperoleh banyak informasi. Ada juga beberapa tugas, ada 10 soal, yaitu Romawi B dan Romawi C ini ya. Kalian kerjakan yang B dan yang C. Yang B ini kalian harus menjawab pertanyaan-pertanyaan ini sesuai dengan teks percakapan yang sudah kamu baca. Dibaca dulu baru dikerjakan ya, jangan kebalik. Kerjakan dulu baru dibaca, apalagi tidak dibaca. Lalu yang C ini mengklasifikasi informasi. Bagaimana cara mengklasifikasi informasi? Cara mengklasifikasikan informasi penting dari suatu teks percakapan yang sudah kamu baca tadi adalah dengan membuat pertanyaan dan menemukan jawabannya. Masih ingat kalian dengan kata tanya? Kata tanya itu ada 5W1H. Apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Kalian tentu sudah pernah diajari macam-macam kata tanya kan di mata pelajaran tematik kalau tidak salah yang sudah disampaikan oleh Bapak Ibu guru kalian. Mata pelajaran tematik kalian diajari macam-macam kata tanya. Ada 6. Yang pertama, apa? Berfungsi untuk menanyakan sesuatu, baik berupa keadaan atau perbuatan yang berkaitan dengan isi atau inti bahasan. Yang kedua, siapa? Berfungsi untuk menanyakan orang yang terkait dalam suatu kejadian. Yang ketiga, di mana? Berfungsi untuk menanyakan tempat suatu peristiwa. Yang keempat, berfungsi untuk kapan? Berfungsi untuk menanyakan waktu suatu kejadian atau peristiwa. Yang kelima, bagaimana? Berfungsi untuk menanyakan cara atau proses sebuah peristiwa berlangsung. Dan yang terakhir adalah mengapa? Berfungsi sebagai penanya alasan atau sebab. Nah, diingat-ingat macam-macam kata tanya ini dan fungsinya ya. Kita kembali lagi ke tugas bahasa Indonesia yang tadi. Misalnya ini ada satu contoh untuk kata tanya apa.
kalian hanya Bu Firda minta untuk membuat satu pertanyaan dan satu jawaban saja. Kalau ini kan diberi contoh 2 pertanyaan dan 2 jawaban. Untuk yang selanjutnya ini nomor 2, 3, 4, 5, dan 6, ini kalian yang titik atas untuk pertanyaan, yang titik yang bawah ini baris kedua untuk jawabannya. Jadi cuma membuat satu pertanyaan dan satu jawaban saja. Contohnya, untuk kata tanya apa? Apa yang dibahas dalam teks tersebut? Jawabannya adalah bencana alam. Selain itu, pertanyaan apa lagi? Apa yang dimaksud dengan bencana alam? Bencana alam, jawabannya, bencana alam adalah peristiwa alam yang berpengaruh besar bagi kehidupan manusia, terjadi di luar kehendak manusia. Nah, itu adalah contohnya. Selanjutnya, kalian kerjakan sendiri. Boleh di buku tulis dan boleh di buku paket. Bahasa Indonesia langsung. Semangat anak-anak, selamat belajar, selamat mengerjakan tugas. Bu Firda berharap kalian tetap aktif, tetap disiplin, dan tetap mandiri dalam belajar. Meskipun tidak bertemu Bapak Ibu guru di sekolah, tapi belajar itu bisa kita lakukan di mana saja dan kapan saja. Semangat sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.